Halo semuanya, kembali lagi bersama Bapak dalam kegiatan belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar muatan pelajaran IPS mengenai bentuk usaha berdasarkan pengelolaannya. Sebenarnya materi ini sudah pernah Bapak bahas di semester 1, jadi Bapak akan tampilkan cuplikan video sebelumnya mengenai materi hari ini. Jadi perhatikan dengan baik ya. Pertama, Bapak akan jelaskan mengenai usaha ekonomi. Usaha ekonomi ini berdasarkan pengelolaannya dibagi menjadi dua jenis. Usaha ekonomi perorangan dan usaha ekonomi kelompok. Bapak akan jelaskan satu persatu ya. Mulai dari usaha ekonomi perorangan. Nah, usaha ekonomi perorangan ini usaha ekonomi yang dikelola secara pribadi tanpa bantuan pihak lain atau tanpa bantuan orang lain. Biasanya ciri-cirinya adalah modalnya terbatas dan bentuk usahanya sederhana. Contohnya apa? Contohnya usaha jasa. Contohnya kayak misalnya bengkel, lalu salon. Itu kan dimiliki oleh satu pihak ya, satu orang ya. Selain itu juga ada usaha pertanian, usaha perdagangan, usaha industri kecil. Industri ini punya banyak tingkatan ya, mulai dari kecil, menengah sampai besar. Tapi yang dikelola oleh satu pihak atau satu orang ya, itu biasanya industri kecil. Kalau menengah sampai besar itu udah dikelola oleh banyak pihak. Industri kecil contohnya misalnya industri tahu, pembuatan tahu atau mebel, dan masih banyak lagi. Yang kedua adalah usaha ekonomi kelompok atau usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok. Adalah usaha ekonomi yang dikelola secara bersama-sama. Mulai dari modalnya, pengelolaannya, juga keuntungannya. Semua dikelola bersama-sama. Nah, usaha ekonomi kelompok ini dibagi lagi dalam beberapa jenis ya. Secara umum dibagi menjadi 4 jenis. Ada yang namanya BUMN, Badan Usaha Milik Negara, BUMD, milik daerah ya, BUMS, S-nya swasta, milik swasta, dan yang terakhir adalah koperasi. Bapak akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Sesuai dengan namanya, BUMN merupakan perusahaan yang dikelola oleh pemerintah dan modalnya berasal dari negara. Nah, BUMN ini selain memiliki tujuan untuk mencari keuntungan, juga memiliki tujuan untuk memberikan layanan pada publik, mencegah terjadinya monopoli oleh pihak swasta, dan memperluas lapangan pekerjaan. Nah, BUMN ini digolongkan menjadi 2 jenis ya. Kalau sekarang 2 jenis. Yang pertama adalah perusahaan umum atau biasa disingkat Perum. Nah, Perum ini adalah perusahaan negara yang fokus atau tujuan utamanya melayani kepentingan masyarakat ya, di samping mencari keuntungan. Contohnya seperti Perum Pegadaian dan masih banyak lagi ya. Lalu BUMN yang kedua adalah perusahaan perseroan atau persero. Ini jenis yang paling banyak ya. Nah, perusahaan perseroan ini adalah perusahaan yang modalnya terdiri atas saham-saham. Ini akan dijelaskan lagi nanti ya. Jadi biasanya menjalin kerjasama dengan pihak swasta. Jadi tidak hanya pemerintah saja yang ada di dalamnya, tapi juga ada pihak swasta ya. Tujuan utamanya adalah mencari keuntungan. Contoh dari perusahaan perseroan adalah yang dipimpin oleh negara ya, yang dimiliki oleh negara. Di antaranya ada PT Pos Indonesia, lalu PT Pelni itu ini ya, pelayaran ya. Lalu PT Telkom, Tamina, KAI itu kereta api, dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya adalah BUMS atau Badan Usaha Milik Swasta. Nah, sama seperti BUMN, BUMS juga memiliki beberapa bentuk ya. Di antaranya ada firma, lalu persekutuan komanditer, dan perseroan terbatas. Bapak akan jelaskan satu per satu.
Yang pertama adalah firma, biasa disingkat dengan huruf FA ya. Nah, firma ini adalah badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang ya. Biasanya merupakan anggota keluarga atau kerabat dekat gitu ya, atau orang yang saling kenal. Jadi pendirinya itu masih orang-orang sekitaran mereka ya. Nah, dalam firma untung ataupun ruginya itu ditanggung bersama. Jadi jika ada hutang, misalnya firmanya memiliki hutang, maka semua anggotanya itu bertanggung jawab atas hutang itu. Begitu juga dengan keuntungan ya, seperti itu. Oleh karena itu mereka anggotanya biasanya orang-orang yang sudah memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi ya, yang sudah saling kenal. Yang selanjutnya adalah persekutuan komanditer atau biasa disingkat dengan sebutan CV. Nah, kenapa disebutnya CV? Karena sebenarnya istilah ini diambil dari bahasa Belanda ya. CV merupakan kependekan dari Commanditeur Vennootschap. Nah, CV atau persekutuan komanditer ini memiliki dua macam anggota. Ada yang disebut anggota aktif, ada yang disebut anggota pasif. Nah, keduanya memiliki fungsi yang berbeda dan tanggung jawab yang berbeda. Anggota aktif itu bertanggung jawab penuh dengan mempertaruhkan seluruh kekayaannya. Sedangkan tanggung jawab anggota pasif itu hanya sebatas pada jumlah modal yang diberikan dalam persekutuan komanditer ya, dalam CV tersebut. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, kalau misalnya perusahaannya mengalami hutang, maka yang bertanggung jawab adalah anggota aktif. Anggota pasifnya hanya bertanggung jawab pada modal saja ya. Jadi dia tidak akan dibebankan di luar itu, seperti itu ya. Yang selanjutnya adalah perseroan terbatas atau biasa disingkat dengan PT. Nah, perseroan terbatas ini adalah bentuk usaha berbadan hukum yang modalnya dihimpun dari beberapa orang dengan cara membeli saham. Ini pengertian yang lebih jelasnya ya dibanding yang sebelumnya. Lalu Pak, apa perbedaannya perseroan yang di BUMN dengan perseroan yang di BUMS? Nah, perbedaannya adalah dalam kepemilikan saham. Jadi saham itu adalah surat berharga ya, bukti kalau seseorang itu turut andil dalam perusahaan tersebut. Makin banyak saham yang dimiliki, artinya dia makin memiliki makin memiliki kuasa, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang memiliki saham banyak dalam suatu perusahaan, otomatis dia adalah pemilik perusahaan itu. Nah, kembali lagi ke perbedaannya. Kenapa perseroan terbatas dalam BUMN dan BUMS berbeda? Karena kepemilikan sahamnya juga berbeda. Dalam BUMN, saham yang paling banyak itu dipegang oleh negara. Jadi perusahaannya dikendalikan oleh negara, dimiliki oleh negara. Dalam BUMS sebaliknya, sahamnya itu sebagian besar dimiliki oleh pihak swasta. Jadi negara tidak memiliki tidak memiliki andil ya. Jadi dikendalikan oleh pihak swasta. Seperti itu. Jenis usaha ekonomi yang terakhir adalah koperasi. Koperasi adalah usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Asas yang dijunjung adalah asas kekeluargaan. Tujuan utama dari koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Jadi dari anggota untuk anggota. Modalnya ini berasal dari anggota juga. Biasanya bentuknya berupa simpanan ya. Nah, koperasi ini juga terdiri dari beberapa jenis ya, memiliki beberapa jenis. Di antaranya ada koperasi konsumsi. Nah, koperasi konsumsi ini bentuknya seperti toko ya. Koperasi konsumsi ini koperasi yang memberikan pelayanan kepada anggotanya, terutama untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi koperasi konsumsi itu menjual barang-barang yang bisa dibeli oleh anggotanya ataupun
orang di luar anggotanya. Kalau anggotanya yang beli, maka barangnya dibuat lebih murah. Kalau di luar anggota, maka harganya harga standar ya. Begitu. Nanti keuntungannya akan dibagi lagi. Lalu jenis koperasi yang lainnya adalah koperasi jasa. Kalau koperasi konsumsi tadi menawarkan barang ya. Kalau koperasi jasa ini memberikan pelayanan. Konsepnya kurang lebih sama seperti tadi ya. Contohnya dari koperasi jasa ini biasanya koperasi simpan pinjam seperti itu. Jadi pelayanan dalam bidang keuangan ya. Dan masih banyak lagi. Lalu koperasi yang ketiga adalah koperasi produksi. Koperasi ini koperasi yang membantu kegiatan proses produksi anggotanya ya. Bisa jadi menyewakan alat atau menyewakan bahan baku dan semacamnya. Dan masih banyak lagi ya. Itu tadi penjelasan Bapak mengenai materi hari ini. Selanjutnya Bapak ingin sedikit menjelaskan mengenai latihan hari ini. Sebenarnya kalian bisa baca instruksinya dengan jelas di buku paket kalian ya, buku paket tema 8 halaman 85 ya. Jadi ini untuk kalian yang belum paham ya. Nanti kan kalian mengisi tabel ya di halaman 85. Nah, pertama kalian harus cermati dulu pernyataan yang ada di kolom ini ya, kolom pernyataan ya. Setelah dicermati baru kalian tentukan benar atau salah pernyataan tersebut. Jika benar maka kolom koreksinya tidak perlu diisi. Jika salah, kalau misalnya kalian menentukannya ini pernyataannya salah, maka kalian perlu mengisi kolom koreksi. Seperti itu ya. Jadi ini hanya diisi jika pernyataannya salah. Jika benar di strip saja boleh atau dikosongkan saja boleh. Seperti itu ya. Jika kalian masih kurang jelas mengenai latihan hari ini, kalian bisa tanyakan ke Bapak atau ke Bu Gebi sesuai dengan kelasnya masing-masing. Baik, sekian untuk hari ini. Terima kasih sudah memperhatikan dengan baik. Sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya.